Tapi saya nolak kalau saya, terus terang. Oh ya? Saya nolak. Kalau Anda mau periksa, bukan periksa kepala saya, periksa sini. Kenapa? Karena handgun termometer itu untuk meriksa kabel panas. Lasernya dipakai untuk laser memeriksa kabel panas, bukan meriksa untuk temperatur manusia. Dan kita mau terima. Dan mereka jual alat dengan mahal. Coba kebayangkan, bagaimana mereka jual alat, tapi kemudian kita dibodohi, kepala kita ditembak laser, kita tidak tahu dampak kerusakan pada struktur otak kayak gimana gitu ya. Kalau saya nggak mau. Mau mereka nembak ke sini mau? Mau. Beberapa hari terakhir, masyarakat dihebohkan dengan potongan video wawancara presenter Helmi Yahya dan ekonom Ihsanuddin Nursi terkait dengan penggunaan termogan yang viral di jejaring sosial dan berbagai media sosial. Dalam video itu, penggunaan termogan atau alat pengukur suhu tubuh jarak jauh disebut berbahaya bagi tubuh manusia karena disebut punya radiasi sinar laser. Namun, ex-juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto memastikan alat yang kini lazim digunakan hampir di setiap tempat ini tidak menggunakan sinar laser untuk mengukur suhu tubuh, tetapi sinar inframerah yang aman. Akhir-akhir ini kita mendengar tentang pendapat bahwa thermal gun bisa merusak otak. Secara ilmiah, berbagai ahli sudah mengatakan bahwa statement ini tidak benar. Karena thermal gun hanya mengukur dengan pancaran radiasi sinar inframerah yang setiap saat pasti akan dipantulkan oleh semua benda yang ada di sekitar kita. Tidak menggunakan sinar laser, tidak menggunakan sinar radioaktif semacam X-ray, hanya inframerah. Berbagai referensi mengatakan statement yang mengatakan merusak otak ini adalah statement yang salah. Dan ini akan membahayakan semua orang dan kemudian justru kontraproduktif untuk mencegah agar penularan tidak terjadi. Jangan mudah untuk terpengaruh statement yang mengatakan bahwa thermal gun berisi pancaran sinar radioaktif, sinar laser yang bisa merusak struktur otak kita. Ini tidak benar. Oleh karena itu, kami minta mari kita sama-sama sikapi dengan cara yang baik. Kesulitan ini tidak usah ditambah dengan berita-berita yang menyesatkan. Karena ini akan membuat masyarakat semakin panik. Berdasarkan informasi dari laman resmi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Departemen Fisika Kedokteran, yang dikutip dari kompas.com, alat ukur suhu inframerah atau termogan bekerja dengan menerima pancaran inframerah dari benda, bukan memancarkan radiasi, apalagi laser. Ketika sinar inframerah ditembakkan ke daerah objek, sinar itu akan mengumpulkan energi yang ada pada objek. Energi radiasi dari permukaan tubuh ditangkap, kemudian diubah menjadi energi listrik dan ditampilkan dalam angka digital temperatur derajat Celcius. Masyarakat pun diminta untuk tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang menyesatkan di tengah bahaya pandemi ini. Pasalnya, informasi tidak benar ini bisa memicu penolakan massal terhadap protokol pengukuran suhu tubuh. Padahal pengukuran suhu tubuh ini penting sebagai upaya identifikasi gejala COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas terkait penggunaan termogan atau alat ukur suhu inframerah jarak jauh ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Pak Prasandia Astagiri Yusuf, Ketua Departemen Fisika Kedokteran UI, dan juga ada Dr. Jaka Pradipta, selaku spesialis paru-paru. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Pak Sandi. Selamat pagi. Baik, saya ke Pak Sandi dulu. Langsung, Pak Sandi tadi disebutkan memang sebenarnya ini juga sudah dikonfirmasi begitu ya oleh Pak Ahmad Yuryanto. Tadi kita dengar juga bersama bahwa tidak benar begitu informasinya bahwa termogan bisa merusak struktur otak. Tapi pertanyaan saya, kita detailkan lagi. Sebenarnya cara kerja dari termogan itu sendiri seperti apa dan kenapa sih kita harus pakai termogan saat ini? Ya, ini namanya termogan ya. Mungkin agak menyesatkan tanda kutip. Termogan itu seakan-akan menembak, padahal dia menerima radiasi inframerah yang berasal dari tubuh kita, gitu ya. Jadi dia tidak memancarkan inframerah, tidak memancarkan apalagi laser, X-ray dan lain-lain ya. Dia menerima radiasi inframerah dari tubuh manusia yang kemudian konversi menjadi derajat Celcius, begitu. Bukannya menembakkan tapi malah menerima ya? Betul, betul.
Nah, kalau tadi disebutkan memang di video kita dengarkan bersama yang kemudian viral begitu, ini digunakan untuk kabel panas, bisa merusak struktur otak. Apa yang bisa Anda jelaskan dari situ? Oke, jadi termogan ini awalnya memang bukan untuk klinis ya. Termogan ini awalnya untuk industri. Dia untuk mengukur temperatur misalnya di pabrik, di daerah-daerah misalnya yang jarak jauh, yang panas, sangat panas tidak bisa diukur dengan temperatur biasa. Jadi ditembakkan ke satu titik. Nah, karena tadi saya bilang jarak jauh, butuh ada semacam guide, yaitu dengan laser pointer, untuk menunjuk di mana daerah titik yang diperiksa temperaturnya. Itulah muncul laser itu di situ. Tapi laser ini laser pointer, sama seperti laser pointer untuk presentasi ya. Bukan untuk laser untuk pembedahan atau laser untuk cutting. Ini yang industri berarti ya? Betul, ini yang industri. Nah, dari situ kemudian dikembangkan bisa untuk termometer klinik juga, yaitu dengan resolusi yang lebih rendah, maksudnya lebih baik gitu. Kalau misalnya termometer industri itu bisa mengukur sampai 500 derajat Celcius, sangat tinggi ya. Tapi rentangnya itu 1,5 derajat. Jadi lompatannya setiap 1,5 derajat gitu. Sedangkan untuk termometer klinik itu dia rentangnya di suhu tubuh manusia dengan akurasinya 0,2 derajat. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai termometer industri untuk mengukur temperatur manusia. Dia akurasinya rendah, tidak bisa secara spesifik, nanti tahu-tahu keluarnya 38, padahal dia ada di 37, nah itu nggak bisa gitu kan, akurasinya rendah. Jadi memang tidak tepat menggunakan termometer industri untuk mengukur temperatur tubuh manusia. Ini unik, mungkin masyarakat juga tidak banyak yang tahu ya, bahwa ada dua jenis begitu ya. Ada yang termogan untuk industri awalnya, kemudian dikembangkan, sekarang yang memang digunakan adalah termogan klinik begitu ya. Iya, nah, betul. Kalau termogan klinik sendiri memang sering digunakan untuk mengecek suhu kita yang suka ditembakkan ke dahi. Secara ilmiah itu seperti apa? Tadi kan Anda bilang bukan yang menembakkan tapi menerima dari orang itu sendiri. Secara ilmiah ada kemungkinan untuk mengganggu kesehatan manusia begitu? Tentunya tidak tadi ya, ini hanya menerima radiasi inframerah. Jadi kalau saya mau cerita sedikit. Saya di fisika kedokteran, mengajarkan fisika untuk masuk kedokteran. Ini tantangan nih, orang kedokteran biasanya masuk kedokteran itu menghindari fisika. Tapi fisika itu sebenarnya bukan suatu momok. Ini dosanya guru-guru fisika gitu, membuat fisika langsung rumus, langsung menakutkan. Ini semuanya ada di fisika SMA sebenarnya. Semudah buka Google, cari termogan prinsip kerja gitu. Itu sebenarnya yang masalah di Indonesia itu bukan hoax-nya, tapi masyarakat yang mudah percaya dengan hoax. Dengan mudah sebenarnya bisa dengan dicek cara kerja termogan. Dan ada di buku SMA sebenarnya. Tiap benda dengan temperatur di atas 0 Kelvin, Kelvin itu temperatur yang satuan internasional ya, setara dengan 273 derajat Celcius, 0 Kelvin. Jadi kalau di atas 0 Kelvin, itu maka semua benda akan memancarkan radiasi. Di temperatur manusia 37 derajat itu memancarkan radiasinya inframerah. Nah, radiasi inframerah ini yang diterima oleh termogan dan dikonversi menjadi energi listrik, kemudian dikonversi menjadi derajat Celcius, begitu cara kerjanya. Tapi kalau kita kemudian pertanyakan juga, sekarang kan memang lagi ramai sekali ya, kemudian di awal pandemi, masyarakat di mana-mana, tempat di mall, tempat kerja saya bahkan tadi pagi juga dicek gitu, suhu saya dengan termogan. Kalau safety-nya sendiri, ini kan kita tahu bukan produk baru ya, secara uji keamanan seperti apa Pak Sandi? Ya, yang penting di termogan ini adalah amannya tentu aman, karena dia tidak memancarkan, dia tidak merusak dan lain-lain, hanya menerima. Tapi keamanan di sini yang penting adalah kalibrasi termogannya. Karena kita gunakan termogan ini, ya, karena termogan ini untuk screening ya, screening gejala demam COVID-19. Apakah kita kita menggunakan termogan ini bisa menentukan dia COVID atau tidak? Jawabannya tidak ya. Karena COVID ada yang, ini Dr. Jakarta bisa cerita lebih lanjut, ada yang dengan gejala demam, ada yang tanpa gejala demam. Nah, dengan gejala demam pun, itu hanya untuk screening. Dia tidak bisa seakurat termometer yang lain. Jadi termometer ada yang konduksi, yang misalnya ditaruh di ketiak atau di mulut gitu ya. Nah, itu lebih akurat. Ya, akurasinya 0,1, lebih akurat lagi. Atau yang di telinga, itu juga 0,1. Nah,
Jadi ini hanya untuk screening. Tapi screening ini kalau misalnya ternyata tidak dikalibrasi, saya pernah masuk ke tempat umum, lalu ditembakkan ke jedahi saya, terus satpam bilang, aman Pak, 35 derajat. Pak, 35 derajat saya nggak aman, saya mati, saya bilang. Itu tidak dikalibrasi, itu yang bahaya. Ketika saya dibilang 35 derajat aman, orang 37 ditembak bilang aman, padahal dia sebenarnya 39 gitu kan ya. Misalnya seperti itu. Jadi kalibrasi termogan sangat penting. Kalibrasi ini berkaitan dengan keakuratan si alat tersebut ya, bagaimanapun inilah adalah Betul. sebuah alat. Nanti kita masuk ke diskusi tentang bagaimana kemudian kalibrasi ini harus dipastikan. Tapi saya ke Dokter Jaka dulu, Dok. Kalau di dunia kedokteran sendiri ini bagaimana kemudian menghubungkan COVID-19 dengan cek suhu? Kenapa kemudian kalau ada gejala orang terkena COVID-19 ini kita harus ukur suhunya dulu? Iya, jadi penggunaan termogan itu benar digunakan sebagai screening. Screening artinya adalah memisahkan mana orang yang sehat dan mana orang yang sakit. Nah, memang gejala yang paling dominan pada COVID-19 itu adalah demam. Nah, meskipun memang ada juga orang-orang yang tidak bergejala sama sekali. Nah, kalau yang tidak bergejala sama sekali, ya kita tidak bisa melakukan screening itu. Ya. Karena screening yang bisa dilakukan adalah melakukan dengan swab PCR. Nah, namun itu adalah salah satu cara yang paling mudah dan paling murah sebenarnya, ya. Jadi di tempat umum kita menggunakan termogan, nah itu adalah salah satu upaya kita untuk mencegah ada orang demam yang bisa masuk ke suatu area. Karena nggak mungkin juga kita kemudian di mana-mana pakai termometer yang tadi dibilang Pak Sandi yang harus diketiak dulu gitu kan. Karena ini memang kalau di dunia kedokteran sendiri juga selalu digunakan atau seperti apa pertimbangan memilih untuk menggunakan termogan kepada pasien atau menggunakan termogan yang lebih ke termometer manual begitu? Ya, jadi memang kita mengupayakan termometer yang konduksi ya, yang bisa biasa digunakan di ketiak. Nah, sebenarnya mengukur suhu itu jauh lebih baik di mulut ataupun di anus dan di telinga, karena itu mendekati suhu dalam tubuh. Namun hal itu kan memang agak sulit dilakukan dan tidak nyaman, sehingga biasa yang kita lakukan adalah konduksi di ketiak. Nah, namun pada era COVID seperti ini, screening tentu saja tidak bisa kita lakukan dengan pemeriksaan di ketiak, di mulut, dan di anus. Sehingga cara yang paling mudah adalah dengan melakukan di kening. Dan di kening inilah yang menggunakan termogan sebagai alatnya. Apa bedanya kemudian kalau di ini penggunaan termogan ya? Selain misalkan kita cek di dahi, bisa dicek di bagian lain seperti yang Anda sebutkan tadi, at least di telinga, karena kan yang paling bisa terjamah begitu. Ya, tentu saja alatnya berbeda kerjanya. Jadi harus ada modifikasi alat, terutama bisa di telinga. Nah, misalnya kita mencoba melakukan di tangan, misalnya. Ini banyak sekarang dilakukannya di tangan. Nah, ini akan berbeda hasilnya. Kurang lebih 0,3 sampai 0,5 derajat. Gitu. Karena pembuluh darah yang optimal yang bisa kita lakukan memang di kening sebenarnya, untuk yang periferal atau yang di tepi. Sehingga kalau kita melakukannya di tangan dan kemudian tidak dilakukan kalibrasi terhadap perbedaan itu, ini akan sangat berbahaya. Mungkin pasien yang seharusnya 38 derajat, terdeteksinya hanya 37,4 misalnya. Sehingga pasien bisa masuk ke dalam suatu area. Nah, makanya setiap alat itu mempunyai perhitungannya sendiri. Setiap alat mempunyai area pemeriksaannya sendiri. Jadi nggak bisa kita ganti-ganti seenaknya. Tapi begini, yang mereka terkena gejala COVID-19 kita tahu sebelumnya juga sebelum diganti ada yang namanya orang tanpa gejala, itu tidak berpengaruh pada suhu tubuhnya, Dokter Jaka. Nah, kemudian pertimbangan apa kemudian yang harus mendasari kita nih harus cek pakai termogan sekarang di mana-mana? Oke. Ya, jadi termogan itu adalah salah satu cara. Cara lainnya adalah memakai masker, menghindari keramaian, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Jadi nggak bisa kita dengan termogan aja merasa kita cukup, merasa kita sehat, tidak sakit. Di sisi lain, protokol harus terus berjalan. Gitu. Jadi itu adalah salah satu cara di depan, namun di dalamnya, gitu, di areanya tersebut, protokol diserahkan kembali ke kita masing-masing. Gitu. Jadi itu adalah penapisan awal, namun penapisan berikutnya harus dikerjakan dan tanggung jawab masing-masing individu. Iya, tidak mungkin, karena memang untuk awalnya saja melihat ini demam atau tidak begitu ya. Nah Dok, sebelum saya ke Pak Sandi lagi, Dok, kalau di dunia kedokteran sendiri sejauh pengalaman Anda, pernah nggak menggunakan termogan kemudian tidak akurat begitu? Ya, kalau pengalaman memang benar tadi yang dikatakan Pak Sandi, bahwa kalibrasi itu
sangat penting gitu ya. Kalau kita tidak melakukan kalibrasi, hasilnya bisa over atau bahkan di bawahnya gitu, 35 derajat, 34 derajat, yang itu tidak mungkin. Sehingga saya setuju sekali edukasi mengenai kalibrasi alat atau misalnya pergantian baterai misalnya dari alat itu gitu ya. Jadi udah berbulan-bulan dipakai nggak pernah diganti baterainya misalnya. Itu kan adalah salah satu yang dapat mengubah keakuratan sebuah alat. Sehingga menurut saya itu penting diedukasi kepada pihak-pihak yang memang menggunakan termogan. Ya, edukasi mengenai termogan yang kini sedang ramai di perbincangan juga digunakan di masyarakat, begitu akan kita bahas. Usai jeda, jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.